Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih kami selalu kau ingatkan untuk eling dan waspodo. Untuk selalu mengingat engkau lihat segala sesuatu. Untuk kami ya Tuhan, dan sekaligus waspada terhadap segala hal yang mengganggu, yang membuat kami semakin menjauh dari engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, luar biasa Tuhan Yesus. Karena dia mengingatkan kita akan bahaya-bahaya yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang membuat kita terperangkap dalam ketidakberdayaan dan semakin menjauhkan dari Tuhan. Entah itu lewat dosa, entah itu lewat godaan-godaan lain semua. Karena itu kita ingat akan prinsip yang kita miliki sebagai orang Jawa, itu iling dan waspodo. Ya. Iling dan waspodo. Iling, ingat, selalu ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi dia, untuk menyayangi dia, dan mengasihi sesama kita. Waspodo artinya kita harus ingat bahwa ada banyak bahaya, baik secara internal maupun eksternal, baik secara dalam diri kita masing-masing, kecenderungan dan nafsu-nafsu kita yang jarang membawa kita menjauh dari Tuhan, tapi juga godaan-godaan lain. Dan godaan itu bukan jauh dari kita, tapi orang dekat dengan kita. Entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu saudara, entah itu saudari. Itu semua sekali lagi bisa menggocok kita, bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itulah eling lan waspodo. Ingat dan waspada terhadap segala sesuatu. Bahkan kepada semua orang dikatakan oleh Yesus. Untuk itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Suatu trik, suatu tip, suatu saran, suatu peringatan ya, kepada kita untuk memiliki suatu sikap sikap cerdik seperti ular, cerdas seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Cerdas seperti ular itu berarti kita memiliki sikap mau belajar terus-menerus ya, dalam hidup rohani. Mau belajar terus-menerus, mencari informasi dan mengetahui, mencoba menyelami, dan bukan hanya secara intelektual tetapi menjadi dewasa. Jadi menjadi setingkat ilahi, dewa setingkat. Jadi kita diajak untuk semakin cerdas di dalam pikiran, dalam perasaan, dalam roh, dan dalam tubuh kita, raga kita juga. Kita harus mendengarkan semua itu. Jadi dan itu juga dengan peristiwa-peristiwa godaan, tantangan, dan problem dan kesakitan apapun juga salib itu, kita diajak untuk lebih apa? Sebetulnya iling waspodo itu apa? Iling lan waspodo itu untuk supaya kita mengerti bahwa roh Bapa, roh Allah itu ada dalam diri kita dan akan membimbing kita, menuntun kita kepada segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, segala yang kudus. Jadi arahnya adalah supaya kita menemukan roh Allah itu. Bukan roh diriku sendiri. Meskipun kita harus tahu juga ada untuk menemukan Allah pasti ada roh pribadi, ego, keinginan kita untuk menyalahkan orang lain, keinginan kita untuk lari dari situasi yang berat itu. Jadi ini, saudaraku terkasih. Maka bagaimana supaya roh Allah dalam diri kita? Saya hanya menganjurkan kepada kita untuk mohon yang dalam tradisi Katolik yang lama, mohon bukan mohon supaya kita kaya, mohon supaya kita memiliki harta benda, memiliki segala problem kita diselesaikan, disederhanakan, dirampungkan, diselesaikan. Betul, itu benar, tetapi lebih daripada itu, saya mohon iman, harapan, dan kasih saya semakin tumbuh dan berkembang. Saya kira ini yang harus kita kembalikan lagi kepada hal yang seperti ini. Maka dalam doa puji syukur atau doa dulu mada bakti selalu dicantumkan doa mohon harapan, doa mohon iman, doa mohon kasih. Ketiga hal itu yang menjadi keutamaan teologal kita. Yang lain-lain, entah itu pengalaman indah, pengalaman menarik, atau pengalaman akan Allah, apapun juga, apakah itu membawa saya kepada iman, harapan, dan kasih? Dan itulah buah dari Roh Kudus. Karena
buah dari roh Allah, karena bukan lagi bersandar iman, harapan, dan kasih itu tidak hanya bersandar kepada kemanusiaanku. Meskipun ada unsur di mana aku harus bekerja sama dengan Tuhan dalam iman, harapan, dan kasih. Tapi itu kontrolnya dari Tuhan. Jadi pergulatan kita sebetulnya pergulatan yang disebut divinisasi, pengilahian. Jadi antara aku, pribadiku, egoku, rohku menjadi roh Allah. Jadi suatu peralihan ke sana, ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi, mari kita mulai dari sesuatu yang paling fundamental, mohon Roh Kudus. Dan saya minta mohon Roh Kudus, terutama lewat Bunda Maria. Bunda Maria yang membimbing, menuntun kita, membawa kita, dan Bunda Maria lah yang pertama-tama menerima Roh Kudus. Dan dialah yang akan membuat jalan kita jalan yang aman, tentram. Dan kalau tersesat diingatkan lagi oleh Bunda Maria. Ibu kita Maria ini luar biasa. Sekali lagi, Ibu kita Maria ini luar biasa. Jangan pernah meninggalkan Maria, karena dia akan membimbing, menuntun, memelihara hidup kita. Semoga Anda, kita semua semakin mempercaya dan mengimani Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.